Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama belajar untuk thalabul ilmi, belajar membaca Al-Quran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang mengapa sampai saat ini kita belum bisa membaca Al-Quran. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kita yang selalu setia menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, di Indonesia masih banyak orang yang belum bisa membaca Al-Quran, terutama kaum muslim. Karena apa? Karena mereka belum tahu dan belum paham. Ada beberapa poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kenapa sampai detik ini belum bisa membaca Al-Quran? Yang pertama adalah malu belajar. Karena alasan sudah tua, sering lupa. Kemudian karena dengan alasan sudah tua juga tidak bisa melihat huruf yang jelas. Atau ketika ditanya, kenapa ibu tidak bisa, belum mau belajar membaca Al-Quran? Saya malu dengan anak cucu saya. Bahkan ketika orang yang sudah punya pangkat atau jabatan pun, untuk belajar membaca Al-Quran itu terasa enggan dan malu ketika duduk di majelis bersama belajar membaca Al-Quran. Alasan kedua yaitu takut salah. Apabila takut salah membaca berakibat dosa. Ini banyak sekali terjadi ketika diajar membaca Al-Quran, kemudian salah, misalnya ada panjang pendeknya, maka mereka takut kalau itu menjadi dosa. Kemudian di poin ketiga, mereka belum bisa membaca Al-Quran karena susah mengucapkan kata-kata per hurufnya. Bibir dan mulutnya terasa kaku ketika membacakan huruf per hurufnya. Kemudian yang keempat, sibuk dan gak punya waktu
seperti halnya bisnismen atau pengusaha, mereka belum ada waktu untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Yang kelima, tidak adanya guru atau enggak punya guru, bahkan tidak bermaksud atau berniat mencari seorang guru. Terus Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana caranya ketika kita atau ibu-ibu, bapak-bapak yang mau belajar membaca Al-Quran? Yang pertama adalah tetapkan niat dan yakin. Bagaimana kita merubah keinginan kita menjadi niat yang kuat disertai dengan keyakinan bahwa belajar membaca Al-Quran itu adalah suatu kebutuhan, apalagi seorang muslim. Layaknya ketika kita lapar, yang dituju kita adalah makanan. Keinginan akan merespon ke otak dan melakukan perintah. Niat yang kuat disertai semangat untuk lebih memaksimalkan, bergerak, mengharap pertolongan Allah. Karena apa? Karena kita akan belajar mengetahui bacaan-bacaan Al-Quran, isi dan kandungan Al-Quran yang semua adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah, insya Allah dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran. Yang kedua adalah motivasi dari keutamaan membaca Al-Quran, bahwa kita mempelajari Al-Quran adalah keberkahan Bapak Ibu, berlimpah pahala, ampunan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran oleh kalian, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat, safi'an li ashabihi, sebagai penyelamat atau syafaat yang menemani sahabatnya, atau li ahlihi, bagi pembacanya. Motivasi yang kedua juga dari hadis riwayat Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka dia mendapat satu kebaikan. Wa hasanatu bi asri amsalihha, sedangkan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. La aquhu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, bahwa satu alif, tetapi alifun itu satu huruf, walamun itu satu huruf, dan wa mimun itu satu huruf. Untuk yang ketiga, bagaimana cara kita memotivasi kita untuk belajar Al-Quran, yaitu metode yang tepat, mudah, dan menyenangkan. Masih banyak lagi hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan kita belajar Al-Quran. Bagaimana ketika kita belajar Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat bagi pembaca Al-Quran. Hatinya akan selalu diliputi ketenangan, adanya rahmat, dikelilingi oleh para malaikat. Apalagi ketika kita menjelang bulan suci Ramadan, di mana bulan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dalam surat Al-Qadar juga diterangkan ayat 1, Inna anzalnahu fil lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Begitulah agungnya Al-Quran. Ketika kita bisa belajar dan memahami Al-Quran, insya Allah sebagai pedoman hidup, petunjuk
bagi umat Islam. Demikianlah Bapak Ibu yang kami hormati, itulah sekilas kultum bagaimana kita sampai saat ini yang belum bisa membaca Al-Quran menjadi tergugah bagaimana kita bisa memulai dari sekarang untuk belajar Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.